Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Queen, yoi. Hari ini gue mau bahas tentang hal yang simple aja sebenarnya. Tentang mimpi. Mungkin maju lagi. Mungkin kalian sudah familiar dengan yang namanya mimpi. Mimpi itu apa? Yang mimpi yang gue bahas di sini itu adalah mimpi saat tidur. Kalian pernah gak sih mimpi? Pernah lah pasti. Mimpi itu bisa dibilang sebuah sebuah pengalaman spiritual. Karena di saat kita mimpi itu ada yang bilang bahwa nyawa kita atau spirit kita itu sedang berada di alam kedua, second nature. Flawless when she was a drown. Asik. Itulah pokoknya. Ini mimpi itu tuh sebenarnya bukan cuma kayak gambar yang ada di otak. Bukan cuma kerja otak, tapi memang benar-benar perjalanan ruh gitu. Katanya ini teori doang. Tapi ada juga yang bilang katanya ya mimpi itu cuma berasal dari otak saja gitu. Jadi dari bagaimana pengalaman kita memandang sesuatu, mendengar sesuatu. Kalau orang yang nggak bisa ngelihat itu biasanya mimpinya itu cuma berupa pendengaran gitu. Jadi nggak bisa, di dalam mimpinya itu dia nggak ngeliat apa-apa. Asik. Gue pernah nanya gitu sama orang yang udah nggak bisa ngeliat gitu ya, itu oma abuyut gue almarhumah. Itu semenjak beliau sebelum wafat ya, itu gue tanyain. Iyalah anjir, masa sudah wafat gue tanyain ya. Sebelum wafat gue tanyain beliau kayak, Oma kalau mimpi ngelihat apa ya? Dia bilang katanya gelap, kesunyian, kesedihan, kehampaan, dan kemunduran ekonomi Indonesia. Kayak gitulah pokoknya. Jadi yang dirasakan itu ternyata hanyalah sebatas emosi, walaupun yang dia lihat itu gelap sebenarnya, tapi dia merasakan emosi di situ. Gitu. Ada lagi kalau orang nggak bisa dengar di dalam mimpinya itu, mungkin dia cuma bisa ngelihat gitu. Jadi dia cuma bisa melihat tapi tidak mendengar suara apa-apa. Ada yang nggak bisa dengar juga, ada yang nggak bisa dengar dan nggak bisa ngelihat gitu. Mimpinya gimana? Ada sentuhan emosi, karena dia masih bisa berpikir kan, masih bisa berpikir. Jadi mimpinya itu ya gitu, apa namanya, sebatas perasaan gitu, dan pikiran. Kalau yang nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar, dan nggak bisa mikir gimana? Mati.
mati itu. Mati aja udah, ngapain hidup. Oke. Gue akan bahas mimpi-mimpi yang bisa dibilang aneh yang pernah gue alami gitu selama hidup gue. Usia gue udah 23 tahun. Mimpi gue tuh aneh-aneh gitu, beberapa kali aneh. Entah karena pikiran dan otak gue yang aneh atau gimana gitu. Memang cara berpikir gue itu beda dengan orang-orang lain. Gue itu sering mengalami yang namanya mimpi-mimpi aneh gitu. Bisa dibilang karena mungkin cara berpikir gue itu agak sedikit berbeda. Mimpi-mimpi aneh diantaranya itu gue agak lupa ingat sih. Karena kalau setiap mimpi itu kan terkadang ceritanya itu nggak sempurna gitu, nggak jelas, samar-samar ya kan, dan alurnya berantakan, kadang berubah seperti mood gue gitu. Kan gue bipolar, gue penderita bipolar dan skizofrenia, dan juga panic attack, anxiety, kemudian sakit jantung, ginjal, encok, asam urat, semua ada. Pokoknya gitu. Kalau mimpi itu alurnya berubah-berubah gitu. Nah, ada beberapa mimpi yang gue inget. Gue ceritain dari yang ini dulu deh. Gue kan in real life, di real life gitu, gue suka, ya kalian semua tahu lah ya, gue kan musisi gitu. Gue tuh waktu itu kan pernah live di cafe, kemudian nggak, dan dapat lah 150.000 gitu kan. Seneng tuh gue, sampai akhirnya gue kebawa mimpi diundang lagi di nyanyi di cafe gitu. Deg-degan tuh gue tuh di dalam mimpi itu. Gue deg-degan karena partnernya tuh nggak ada gitu, susah dicari, dan teman-teman band gue kayak Parel gitu, mereka nggak bisa dihubungi, ditelepon nggak bisa, SMS nggak dijawab, Instagram gue diblokir, kayak gitu. Makanya gue kayak, gue gimana nih nyari partner? Kan kalau gue sendiri waktu itu tuh gue nggak berani gitu, gue butuh partner. Akhirnya ngumpul lah. Ada Oma Buyut, ya kan. Oma Buyut tuh di mimpi gue waktu itu tuh beliau masih bisa jalan, masih bisa berdiri. Kemudian ada nenek gue juga, dan satu lagi itu adiknya nenek gue. Ya udah, akhirnya gue ajak mereka untuk live di cafe gitu. Gue main gitar, Oma Heni nyanyi, Oma Buyut gue main drum. Sumpah beneran waktu itu mimpi gue kayak gitu, sumpah. Oma kalau gue inget emang jadi komedi sih jatuhnya. Oma Buyut gue almarhum main drum aja, sumpah. Nenek gue megang apa ya waktu itu, dia
dia megang kahon, sumpah. Dia ada drum, ada kahon, aneh banget kan. Terus bawainnya tuh lagu-lagu yang nggak jelas gitu, random. Liriknya yang gue ingat itu waktu itu tentang bahasa Inggris, cuma campur-campur bahasa Ambon gitu, sumpah nggak ngerti gitu tuh. Aneh, menurut gue itu aneh. Itu yang pertama, mimpi yang pertama. kedua gini ya. Mimpi kedua itu waktu itu kejadiannya di musola. Latarnya itu waktu itu di musola, entah musola apa masjid gitu. Kebelet kencing gue. Masuk ke kamar mandi, WC-nya itu WC gak kayak WC biasa. WC-nya itu WC bablas anginnya. WC-nya WC jongkok itu. Udah gue kencing lah di situ. Kencing itu kan buka celana dulu ya. Nah gue buka celana lah di situ. Tiba-tiba ditepok dari pas gue mau kencing itu, buka celana nih, tepok. Dia bilang, "Mas jangan kencing di sini mas." Loh kenapa ini WC mas? Jangan kencing di sini. Kenapa? Ini kan saya kebelet mas, ini WC mas. Bukan, ini bukan WC. Nah, terus apa? Ini tempat makan gitu. Beneran loh, jadi tempat makan aja. Tiba-tiba di situ rame. Tiba-tiba di situ langsung rame. Ada orang-orang ngumpul. Terus ada makanan-makanannya gitu. Jadi kayak meja makan. Anjir, apaan sih? Langsung jadi ngosming loh, kok tadi kan WC. Itu yang kedua tuh, itu aneh banget. Random, aneh, gak jelas. Gitu. Jadi yang tadinya WC tiba-tiba jadi tempat makan gitu. Aneh, itu aneh sih, sumpah aneh. Yang kedua, kemudian mimpi yang ketiga, pernah gak sih kalian mimpi jadi kayak mimpi jadi artis? Nah gue waktu masih kecil itu itu lucu banget sih anjing. Pernah mimpi kayak gue tuh tiba-tiba perasaan gue kayak syuting gitu. Perasaan gue kayak lagi syutingnya juga kayak lagi di suasana main film gitu anjir. Terus gue ketemu kayak artis-artis gitu. Terus pas ketemu mereka gitu, gue tuh di dalam diri gue itu berasa kayak lagi main film. Jadi gue kayak sok-sok berlagak gitu. Woi gitu, ini nggak jelas. Jadi pas ketemu mereka tuh langsung kayak sok-sok acting marah. Lu ngerti gak sih, kayak biasanya kalau bajai bajuri gitu kan, kalau misalnya marah kan suka tampol-tampolan gitu. Nah jadi artisnya itu gue tampol-tampolin gitu, acting gitu. Woi kontol lu, sumpah. Masih ingat gue tuh, masih kecil. Mimpi yang terakhir, ini yang menurut gue paling aneh dan ceritanya tuh agak panjang memang. Jadi gue pengen nonton bokep tuh video porno. Gue pengen nonton video porno. Tentu kalau nonton video porno itu harus cari tempat yang aman dong, yang sepi, yang supaya aman, yang supaya ketahuan ya kan. Masuk kamar gue tutup, gue kunci, bukalah laptop. Nah di dalam mimpi gue itu anehnya, laptopnya itu dinyalainnya mesti pakai antena gitu. Jadi antena klik, laptop nyala. Udah, gue bukalah website, gue carilah video-video bokep gitu.
Nah di situ memang agak sulit nyarinya, sulit ketemu. Nah tiba-tiba pas lagi nyari itu, laptop gue layarnya jadi kuning semua cuy. Gue panik dong, kenapa nih anjir kok kuning semua, jangan-jangan laptop gue sakit ya gitu. Kuning semua layarnya. Tiba-tiba kan gue panik tuh, muncul muka nyokap gue cuy. Di laptop itu muncul muka nyokap gue. Anjing, kaget gue, lo kok ada Umi gimana nih. Terus Umi kayak ayo gitu. Nggak, apa ya kata-katanya gue lupa tuh, kayak ayo ketahuan kamu mau ngapain, jangan nak, dibilang gitu kalau nggak salah gitu kata-katanya. Terus yang gue inget dia kayak nyuruh gue, daripada kayak gini mending kamu benerin meja. Nggak jelas kan, gimana nggak jelas, namanya juga mimpi ya. Terus udah tuh kan ketahuan lah sama nyokap gue, bete kan anjir. Akhirnya gue udahlah, laptop langsung gue tutup kan, panik kan gue ambil smartphone terus gue bawa ke tandas. Apa sih tandas bahasa Indonesia? Kayak bedroom apa sih, toilet gitu, ruangan buat mandi, kamar mandi itu gue tutup lah pintunya kan, gue tutup kunci. Terus gue duduk di WC nya gitu kan, WC nya WC duduk ya, gue duduk ya, gue dengan tenang nyari situs porno. Agak susah juga ternyata, susah, gak ketemu nih anjir. Terus gue kan pegel kan, nunduk mulut tuh pegel tuh. Nah akhirnya gue naik ke atas dong, supaya pala gak pegel gitu. Gue nengok ke atas, anjir, bokap gue cok kan, kamar mandi gue ada lotengnya gitu kan, ada lotengnya, dia dari loteng ngeliatin kayak begini aja. Bangsat, serem banget. Gue panik dong, ini gue lagi nonton anjir. Gue langsung cengar-cengir nggak jelas. Dan bokap gue tuh cuma gini doang ngeliatin. Ada dia ngomong tapi ngomongnya tuh gue lupa ada suara apa enggak, pokoknya nggak jelas gitu, ngomong cuma gitu. Ya udah, gue akhirnya keluar kamar mandi lah. Gue panik banget di situ anjir, sumpah. Gue panik, gue keluar dari kamar mandi, gue cari tempat yang bener-bener aman. Satu-satunya pilihan gue yaitu ke gudang belakang. Jadi tapi perjalanan ke gudang belakangnya itu tuh kayak lorong, gelap, sempit gitu, jauh banget pokoknya. Jadi kayak terpelosok banget gitu. Nah nyampe, gue bawa gadget gue bawa smartphone gue nih. Di situ gue buka pintu gudang belakangnya itu, gue tutup, kunci, aman. Gue pikir gitu, aman, udah aman. Nonton lah bokep. Yang gue gak nyangka di situ tuh tiba-tiba gampang aja gitu nemu video banyak. Wah, tapi yang aneh, video bokep di mimpi gue itu videonya tuh aneh gitu. Jadi kayak bukan kayak video bokep pada umumnya lah. Pokoknya tuh cuma kayak pelukan, tapi pelukannya tuh nggak jelas, kayak random banget gitu anjir. Tapi nggak tahu kenapa fantasi gue dapet di situ tuh, aneh banget aja. Nah udah enak dong nonton bokep gitu kan, sampai kayak pokoknya birahi tuh memuncak. Tiba-tiba dari luar gue dengar suara Sherina.
Sherina Munaf, bukan Sherina wiu 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 gitu. Gue dengar suara Sherina, kenapa nih, tiba-tiba rame, wah 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 wah, geruduk 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 apa, pintu digedor dong, pintu pintu gudang tempat gue nonton bokep digedor-gedor, buka buka buka. Ya gue daripada pintu dirusak kan mending udah gue buka lah, gue buka. Kenapa nih, anjir, tiba-tiba satpol pp semua banyak banget di situ tuh, satpol pp gitu. Terus gue ditarik, diborgol tangan gue, diborgol itu udah mimpi gue tuh, diborgol tangan gue. Terus gue bilang, kenapa saya ditangkap, salah saya apa? Kamu nonton bokep ya, terus kenapa, nggak boleh, ilegal. Ditangkap, gue ditangkap gitu. Sedih itu akhirnya menurut gue, itu mimpi yang paling mengharukan, sedih, tragis. Ya gue ditangkap satpol pp, gak gue nonton bokep, ya sedih banget. Mungkin itu peringatan dari Tuhan, mungkin bisa jadi ya. Jadi kalau mungkin penafsiran yang bisa gue ambil dari mimpi tersebut adalah, jika lu melakukan maksiat, maka hal buruk akan datang kepadamu gitu. Enggak lah, akhirnya gak lama gue kebangun lah dari mimpi tersebut. Ya itu aja guys, mimpi-mimpi aneh gue. Kalau kata orang banyak, mimpi itu semua ada artinya. Walaupun gue baru bisa menemukan artinya itu di mimpi yang terakhir gitu, mimpi yang nonton bokep itu gitu. Segitu aja guys dari gue. Mohon maaf kalau ya gue cuma pengen ngobrol, pengen cerita-cerita aja, salahnya di mana ya kan. Itu aja dari gue. Mohon maaf lahir batin dulu nih, belum lebaran gue sama kalian semua. Thank you udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.